Langkah-langkah mengikuti ibadah live streaming HKBP Harapan Jaya. Klik ikon cari. Ketik HKBP Harapan Jaya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Klik ibadah yang akan diikuti. Selamat beribadah. Langkah-langkah mengikuti ibadah live streaming HKBP Harapan Jaya. Klik ikon cari. Ketik HKBP Harapan Jaya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Klik ibadah yang akan diikuti. Selamat beribadah. Langkah-langkah mengikuti ibadah live streaming HKBP Harapan Jaya. Klik ikon cari. Ketik HKBP Harapan Jaya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Klik ibadah yang akan diikuti. Selamat beribadah. Langkah-langkah mengikuti ibadah live streaming HKBP Harapan Jaya. Klik ikon cari. Ketik HKBP Harapan Jaya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Klik ibadah yang akan diikuti. Selamat beribadah. Langkah-langkah mengikuti ibadah live streaming HKBP Harapan Jaya. Klik ikon cari. Ketik HKBP Harapan Jaya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Klik ibadah yang akan diikuti. Selamat beribadah. Langkah-langkah mengikuti ibadah live streaming HKBP Harapan Jaya. Klik ikon cari. Ketik HKBP Harapan Jaya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Klik ibadah yang akan diikuti. Selamat beribadah. Langkah-langkah mengikuti ibadah live streaming HKBP Harapan Jaya. Klik ikon cari. Ketik HKBP Harapan Jaya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Klik ibadah yang akan diikuti. Selamat beribadah. Langkah-langkah mengikuti ibadah live streaming HKBP Harapan Jaya. Klik ikon cari. Ketik HKBP Harapan Jaya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Klik ibadah yang akan diikuti. Selamat beribadah. Langkah-langkah mengikuti ibadah live streaming HKBP Harapan Jaya. Klik ikon cari. Ketik HKBP Harapan Jaya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Klik ibadah yang akan diikuti. Selamat beribadah. Langkah-langkah mengikuti ibadah live streaming HKBP Harapan Jaya. Klik ikon cari. Ketik HKBP Harapan Jaya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Klik ibadah yang akan diikuti. Selamat beribadah. Langkah-langkah mengikuti ibadah live streaming HKBP Harapan Jaya. Klik ikon cari. Ketik HKBP Harapan Jaya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya.
Klik ibadah yang akan diikuti. Selamat beribadah. Langkah-langkah mengikuti ibadah live streaming HKBP Harapan Jaya. Klik ikon cari. Ketik HKBP Harapan Jaya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Klik ibadah yang akan diikuti. Selamat beribadah. Langkah-langkah mengikuti ibadah live streaming HKBP Harapan Jaya. Klik ikon cari. Ketik HKBP Harapan Jaya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Klik ibadah yang akan diikuti. Selamat beribadah. Langkah-langkah mengikuti ibadah live streaming HKBP Harapan Jaya. Klik ikon cari. Ketik HKBP Harapan Jaya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Klik ibadah yang akan diikuti. Selamat beribadah. Langkah-langkah mengikuti ibadah live streaming HKBP Harapan Jaya. Klik ikon cari. Ketik HKBP Harapan Jaya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Klik ibadah yang akan diikuti. Selamat beribadah. Langkah-langkah mengikuti ibadah live streaming HKBP Harapan Jaya. Klik ikon cari. Ketik HKBP Harapan Jaya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Klik ibadah yang akan diikuti. Selamat beribadah. Langkah-langkah mengikuti ibadah live streaming HKBP Harapan Jaya. Klik ikon cari. Ketik HKBP Harapan Jaya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan notifikasinya. Klik ibadah yang akan diikuti. Selamat beribadah. Langkah
Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan memulai ibadah kita di rumah masing-masing. Marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam damai untuk kita semua. Sudah selayaknya kita hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita bertemu dalam ibadah minggu hari ini untuk memuliakan nama Tuhan pada minggu ke-12 setelah Trinitatis. Minggu ke Tritunggalan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami memuji nama Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kami, sehingga masih diberikan waktu bagi kami untuk bertemu dengan Dia. Pada acara kebaktian minggu hari ini, kami memohon kepada Tuhan, biarlah Dia yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami memiliki pikiran dan hati yang tulus memuliakan Dia, dan kami memiliki perilaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kerajaan Allah semakin nyata di dunia ini. Allah yang menjadi sumber kebenaran telah nyata di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan dan memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi bersama dari band HKBP nomor 135 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja,
Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan pelindung saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 216 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ke-12 setelah Trinitatis, yaitu hukum Taurat ke-5 sampai dengan ke-10. Hukum Taurat: hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 162 ayat 1 ditambah ayat 3. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami.
Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 136 ayat 1 dan ayat 2. Epistel pada minggu ke-12 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta merenungkannya. Amin. Kita bernyanyi dari band HKBP nomor 713 ayat 1 dan ayat 3. Tuhan bimbing hamba-Mu
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Daria Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Gereja HKBP Harapan Jaya. Yang pertama, nama minggu. Hari ini Minggu 22 Agustus 2021 adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah orang benar di mata Tuhan. Kedua, pelayan ibadah kebaktian live streaming. Pelayan ibadah live streaming hari ini Minggu 22 Agustus 2021 dapat dilihat dalam warta. Ketiga, berita dan pengumuman. 1. Live streaming sekolah minggu. Dihimbau kepada seluruh orang tua anak sekolah minggu agar mendampingi anaknya mengikuti ibadah virtual HKBP Harapan Jaya melalui Google Meet. Masuk pukul 8 WIB untuk horong 1 dari kelas 0 sampai dengan kelas 2 SD. Dan pukul 13.00 WIB untuk horong 2 dari kelas 3 sampai kelas 6 SD. Dihimbau juga supaya memberikan persembahan setiap minggu melalui Bank BRI HKBP Harapan Jaya dengan nomor rekening Bank BRI 1822 01 00 328 564 atas nama HKBP Harapan Jaya, atau melalui sintua wilayah masing-masing agar dapat diwartakan di gereja. Kita berikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 2. Pertemuan orang tua pelajar Sidi. Pada hari Rabu 25 Agustus 2021 pukul 20 WIB, gereja kita akan mengadakan pertemuan orang tua beserta pelajar Sidi dengan gereja yang akan dilakukan Zoom. 3. Berita duka. Pada hari Selasa 17 Agustus 2021 telah meninggal dunia Bapak Lamhot P. Sianipar, umur 31 tahun, alamat Rawapasung, wilayah Efrata, meninggalkan istri Arlina Borogultom dan 1 orang anak. Marilah kita bawakan dalam doa, semoga Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Keempat, warta keuangan HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Rekapitulasi keuangan per tanggal 15 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2021. Huria dan diakoni berjumlah 151.445.947 rupiah. Dana pensiun 1.464.000 rupiah. Pembangunan 1.300.000 rupiah. Transistoria 2.400.000 rupiah. Pengadaan sarana jalan dan parkir 308.540.720 rupiah.
Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaannya. Yang kelima, ulang tahun. Nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 22 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2021 dapat dilihat dalam warta. Selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita diambil dari Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala hal jalannya dan penuh kasih serta setia dalam segala perbuatannya. Demikianlah warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapasada rohata martang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami nahu sobahami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate do puji-pujian sobahu kami Tuhan do pamunda badi ali Tuhan. Di siala pangiring-iringmu di parngulon nami sigano pari. Mulai sian minggu nasalpo ali Tuhan satu sadarion toktong do didongani ho kami ali Tuhan. Di pataru hodo kami saat tubagas doromon ima dinamelayani permingguan live streaming ali Tuhan. Alani jongjong ima perpungan namion ali Tuhan. Suak songoni manang dia karuas muna di nadijabu ali Tuhan. Oma nama masuk-masuk kami saluhu na lehon Tuhan todim di perbadia itu bagasan rohanami. Asang giat di bagasan bengek ni roha kami ali Tuhan. Ini nama muji guar muna badiai. Suak songonido ali Tuhan di partikianon toktong dope namasa COVID-19 di negara namion ali Tuhan. Mangido mahami tuho ali Tuhan. Nung atong masay luja hami ali Tuhan. Alani hapus summa ali Tuhan penyakit na adong di portibion. Asanggiat buhay hami ali Tuhan. Di bagasan pos ni roha lahu mamuji guar munabadiyay. Suak songonido ali Tuhan. Dia manami nang jumulo di alakmu ima amang el sianipar ali Tuhan nah hinabaluhon ni berugultum ali Tuhan doho sada danak na marumur 7 tahun alani hupasahat tami makeluarga itu ho ali Tuhan gabe homa amadi tonga-tonga ni keluarga terlebih di inanami ali Tuhan lehon magugo nang pason asagiat margugo na sida ali Tuhan budu-budu danak nadong di tonga-tonga ni keluarga ali Tuhan takas boto kami ali Tuhan nasasak mardundo danaho ditinggal hona torasna ali Tuhan kalani mangido mahami tuho asa homa ali Tuhan na mga lehon gugon ng haipason lehon ma to di perbadia itu bagasan rohani danaki ali Tuhan asa ang giya toktong ibana marlas ni roha laho mamuji guar muna badiyay suak sungonido ali Tuhan dia manami hasyagian opuni kesya duli na di bagasan pemulihan di Medan ali Tuhan. Pos dorohanami ali Tuhan dang adong nasotar patu baho. Alani mangido mahami ali Tuhan. Taparhom ma nasasahit san pamatang nasida. Asang iya ali Tuhan to akari marsugot buy nasida marpungu di tongo-tongan ni keluarga nasida. Asa buy marlas ni roha nasida ali Tuhan lahu mamuji guar munabadiyay. Suak songonido ali Tuhan di naposo ni huriam ali Tuhan ima mulyani hera priska burisibolon ali Tuhan sayho matoktong na madongani imana ali Tuhan patudu ma akasiroka nito dito imana lehon gugo ng hahipason ajari imana ali Tuhan asang giat mapurus tuhoy bana di parnguluon na sigano pare suak songonima ali Tuhan nang dia karuasmu na marulang tahun di bagasan minggon ali Tuhan tulupulalu hala ali Tuhan dang terpazozor hami ali Tuhan alay na posdoro hanami hodo na mga lehon umur nagajang ali Tuhan tunasida asa ang giat toktong nasida ali Tuhan
di bagasan hahi paso do las niroha jala tuktong na sida ali Tuhan pasahaton dirina tua do pamu nabadiai nang dia karuasmu pe ali Tuhan na subuhi terpajojor hami marsada-sada alan yak kaparsahiton ali Tuhan bolok kemasahit san pamatang nasida lehon akka gugu nang hahi pason lehon hasadaw niroha di tonga-tongan yakka keluarga asang giat buhay mi ali Tuhan toktong di bagasan las niroha dinalahu mamuji guar munabadiai suak songonima ali Tuhan nang di huriam dina subuhi do pehami marpungu di huriamon ali Tuhan mangidu mahami tuho ali Tuhan asa diakarena mangihu ali Tuhan lehon ma dihami haringgaso dinalahu mendapat tebagas doromon asang gia ali Tuhan gabe parsaurat dihami gabe sitabah hapor siaw tu hami ganu marsada-sada atong ali Tuhan nang diakat ruasmu na di bagasan arsa niroha na ali Tuhan apuli manasida pos dorohanami ali Tuhan ala hodo pangapul na sumurum dihami ganu zolma mangidu mahami di huriamon ali Tuhan asa lehonomu ma akka apul-apul na sumurung tu akka namar hawu niroha ali Tuhan Tuhan di bata amanami sok songonido nang diak kadongan nami namula ulaun na ali Tuhan mulutung alan yak kaulaun ali Tuhan toktong maho namadongani dohot nama lehon gugu asang giat bui dilaksanahon akka ulaun na hobbar tuasi dohot holong niroham Tuhan di bata amanami pardosa nagurang duhami ali Tuhan alani jumulo masesa akka dosa pangalason nami maradupod dongan nami zolma terludi maradupod ho asa tamahami jongjong dia dopamu nabadiai atong puji upasangap hami maho ali Tuhan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus yokop kami martangia kami tuho amin. Kita bernyanyi dari buku BN HKBP nomor 743 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan pada minggu ini dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai 18. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik?
jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Takut. Apa yang muncul dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam hati kita ketika kita mendengar kata takut? Kata ini sesuatu yang tidak menyenangkan pada umumnya kita pahami. Ya, karena setiap hari kita bisa bergumul, kita bisa merasakan banyak hal yang membuat kita takut. Takut akan virus, takut sakit, takut mati, takut kesepian, takut kegelapan misalnya, atau takut hantu, atau takut kepada binatang-binatang berbisa, atau takut bertemu dengan seseorang yang bisa membuat kita sedih, marah. Banyak hal yang membuat kita takut, termasuk juga takut memandang melihat masa depan, banyak kecemasan, khawatir. Takut ini bisa juga menimbulkan trauma, fobia, bahkan depresi, sehingga membuat kita bisa sulit tidur, aktivitas tidak baik lagi, tentu hasilnya juga tidak baik. Tetapi di sini firman Tuhan katakan, takutlah akan Tuhan. Mazmur 34 ini, dengarkanlah anak-anak. Bukan hanya untuk anak sekolah minggu usia di bawah 17 tahun yang dimaksud, sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Dengarkanlah. Apa yang mau didengar? Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Kalau ketakutan yang saya sebutkan banyak sekali, pasti daftar-daftar yang membuat kita takut. Harapan kita jangan bertemu dengannya, jangan berhadapan dengan hal-hal itu. Kita pasti mengelak, menjauh, supaya hal-hal yang membuat kita takut itu tidak terjadi kepada kita. Kita berusaha untuk menutupinya. Kita berusaha untuk mengatasi ketakutan itu. Tetapi di sini makna takut terhadap Tuhan itu jelas berbeda. Kalau takut terhadap binatang-binatang berbisa, kita pasti mengelak, tidak mau bertemu atau jangan bertemu, bahkan takut sakit, jangan bertemu, berhadapan dengan sakit, penyakit. Tetapi di sini takut akan Tuhan justru sebaliknya. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan di sini bermakna tunduk, taat, setia, hormat, dan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan, semakin peka akan suara Tuhan, semakin peka merasakan kasih Tuhan yang selalu berseru kepada kita umatnya.
datanglah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu seruan firman Tuhan. Jadi takut yang saya sebut dalam daftar pertama tadi, mengatasinya, ketakutan-ketakutan seperti itu, untuk mengatasinya, yaitu dengan takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, luar biasa sekali kitab Mazmur ini dituliskan lahir dari perjalanan pengalaman rohani seorang manusia yang bernama Daud, di mana dia juga pernah mengalami hal-hal yang menakutkan. Dia pernah jatuh ke dalam dosa, dia pernah dikejar-kejar oleh musuhnya, seakan-akan dia tidak ada lagi jalan keluar, ada kebuntuan yang dihadapi. Dia takut menjalani kehidupan ini, tetapi ketika dia berserah kepada Tuhan, menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, apa tadi yang ditakutkan itu tidak lagi menguasai kehidupannya, karena dia sadar ketika saya menyerahkan hidup saya, maka Tuhan yang campur tangan supaya segala perkara itu bisa diatasi karena kekuatan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, pasti kita tahu firman Tuhan ini. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Pasahak masudena hinol sohon niroham aidisarihodoho. Itu kata Tuhan. Dalam doa juga kan kita sering berdoa. Kalau misalnya hidup kita, perasaan kita sedang galau, sedang cemas, sedang khawatir, kita berdoa, Tuhan tolong aku, kuserahkan ini, persoalanku banyak. Atau mungkin ada di kantor, ada persoalan di tengah-tengah rumah tangga yang membuat saudara tidak bisa hidup tenang, tidak bisa hidup damai, selalu cemas. Saudara memang berdoa, dan saudara sudah menyatakan, kuserahkan Tuhan, semuanya tolong Tuhan. Hanya persoalan, sering sekali kita suam-suam kuku. Iman kita tidak panas, tidak dingin, setengah-setengah. Jadi kalau bahasa Bataknya sebenarnya enak sekali ini, pemahaman ini. Golom ria-ria. Jadi bisa diterjemahkan kalau yang tidak mengerti nanti kepada anak kita apa ini golom ria-ria, tapi saya coba jelaskan. Ri, bahasa Batak itu lalang. Lalang kalau kita ragu-ragu untuk mencabut, ragu-ragu, khawatir, takut mencabutnya, maka tangan akan tersayat. Sebab lalang itu tajam. Tetapi kalau kita dengan yakin, kita kuat pegang, kita cabut, tidak ada masalah apa-apa. Dalam beriman juga seperti itu. Tuhan mau supaya kita senantiasa dekat dalam setiap saat, suka maupun duka. Sering sekali ketika ada rezeki, ada berkat melimpah datang kepada kita, bahkan kita justru bisa melupakan Tuhan, menyombongkan diri di hadapan teman, keluarga, di hadapan Tuhan. Sebaliknya ketika duka datang, ketika ada beban hidup datang, kita lupa bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar, yang bisa mengatasi segala persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Hanya masalahnya, walaupun kita berdoa, saya serahkan kepadamu Tuhan, tolong aku Tuhan, tetapi begitu amin kita ragu. Kita tidak yakin dengan sungguh-sungguh. Saya teringat, walaupun saya lahir dan besar di Siantar, tetapi SMP saya sudah bertani, ikut bertani sama opung dan mama saya juga petani. Jadi saya ingat waktu panen, memundak padi, bukan seperti sekarang ya, sudah datang langsung ke sawah, hasil panen sudah pakai mesin, kemudian langsung dibawa ke pabrik. Ini tidak.
harus dipundak ini padi di dalam goni. Jadi ada pabrik di Siantar, jadi dari sawah, pundak ini jalan kaki. Kebetulan pematang sawah itu kan kecil, licin. Kalau tadinya ketika saya mundak ini masih enteng, masih bisa ini. Baru seperempat jalan, ini beban ini berat. Kaki sepertinya sudah terasa mau lumpuh, sulit berjalan. Tapi kalau dijatuhkan kiri kanan ini basah. Kita takut. Ini dipaksa berjalan sampai ke pabrik kilang padi ini. Begitu sampai, ini bahasa Bataknya ya, langsung ditopatcon emei, langsung di apa ya bahasa Indonesianya, ya dilepaskanlah padi yang sudah membebani ini. Begitu sampai di tempat, kita lepaskan, kita hempaskan, wah leganya luar biasa. Beban itu keluar, lepas. Di mana tadi kita merasa tidak sanggup, sesudah sampai kita hempaskan, waduh. Sebenarnya begitulah orang beriman. Kalau masih kita cemas, ketika kita sudah berdoa menyerahkan segala kehidupan, beban berat, sebagaimana firman Tuhan, datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tugas kita hanya percaya bahwa seluruh beban kita Yesus yang tanggung. Tuhan Allah menjamin. Persoalannya tidak seperti itu. Beban itu selalu kita bawa-bawa. Kita tidak yakin bahwa Tuhan sudah bekerja. Kita tidak yakin bahwa Tuhan sungguh-sungguh bersama. Jangan khawatir, aku bersamamu. Dan itu yang dihadapi oleh Daud. Daud pernah jatuh ke dalam dosa terpuruk. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia hempaskan seluruh dosa-dosanya, dia mengaku kesalahannya. Kasih Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Sehingga Tuhan berikan hikmat yang luar biasa dalam memimpin bangsa yang besar. Mengatasi setiap musuh dalam masa-masa sulit. Dia bisa rasakan, dan dia katakan bukan karena dia raja, bukan karena tentara-tentara pasukan-pasukannya sehingga dia berhasil dalam kehidupannya, tetapi karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Seruan dalam Mazmur 34 ini, marilah, dengarkanlah, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jadi kalau saya katakan tadi takut ini adalah hormat, taat, tunduk, setia, semakin dekat, semakin intim kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, di mana kita harus ibadah secara live streaming. Sering saya katakan bahwa tempat ibadah tidak menentukan apakah saudara beribadah di rumah atau di rumah sakit. Apakah saudara beribadah di tengah jalan, yang penting bagaimana hati saudara benar-benar mengimani, percaya, walaupun juga sikap hati yang benar, hati yang merasa takut akan Tuhan, yang merasa bahwa Tuhan itu adalah kudus, maha agung. Tentu hati kita juga kita persiapkan. Ini akan mempengaruhi sikap dan cara kita beribadah. Ada, saya tahu waktu di Bandung, seorang ibu yang sudah tua, lansia, karena selama live streaming ibadah, lansia terutama jangan dulu datang,
ke gereja. Tetapi setiap kali hari Minggu, sebagaimana ibu ini datang ke gereja pakaian yang ya kebaya seperti ibu lah, sisir rapi, pakai sepatu, di rumah juga beribadah tetap. Karena dia katakan, saya beribadah di rumah, saya yakin bahwa ini adalah bait Allah, rumah ini adalah tempat kudus Allah di mana saya beribadah, membuka hati kepadanya. Luar biasa itu. Saya tahu begitu banyak juga jemaat kita melakukan ibadah di rumah dengan sungguh-sungguh. Tetapi ada juga yang tidak peduli. Ya, dengan buka baju, kaos kutang sambil angkat kaki, ikut live streaming, buka baju, angkat kaki, merokok. Ini bukan beribadah tetapi menonton. Hati kita, sikap ini akan melahirkan bagaimana kita menyatakan takut akan Tuhan. Ayat Mazmur 34 ini, saya baca dulu ayat 13, karena semua kita pasti menginginkannya. Siapakah orang yang menyukai hidup? Tidak berhenti, masih koma, menyukai hidup. Ini nanti akan kita cek. Atau jangan-jangan ada di antara kita, ada di antara jemaat tidak lagi mengingini kehidupan ini, sudah merasa patah hati, sudah merasa putus harapan. Saya berharap tidak, karena ada Tuhan yang lebih besar. Siapakah orang yang menyukai hidup, koma, yang mengingini umur panjang, belum titik. Nah, ini kalimat yang terakhir ini. Untuk menikmati yang baik. Mengingini hidup, menyukai hidup, umur panjang, dan menikmati yang baik. Kalau orang tua dulu ditanya, ada anak lahir misalnya, kemudian ditanya bagaimana anaknya lahir, laki-laki atau perempuan. Laki-laki, bagaimana? Toima asal mamangulu, asal hidup. Asal hidup ini biar malapalapa sama litoru subuan, biar malgi petahu asal madihanguluan umur panjang, orang Kristen tidak. Hidup harus berkualitas, umur panjang, tetapi bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Menikmati rahmat anugerah Allah yang luar biasa. Bukankah banyak saat ini harta tidak kurang, uang melimpah, mau ke Singapura sarapan pagi minum kopi di sana, kopi morning, makan siang di Penang, kemudian tidur di Paris. Uangnya bisa, tetapi makanan apapun, semahal apapun, tidak nikmat. Semewah apapun tempat tidurnya, di hotel berbintang 5, tidak bisa dia nikmati. Tetapi ada yang hidupnya sederhana. Dia mensyukuri apa yang ada, dia tidak mencemaskan, dia tidak mengkhawatirkan apa yang tidak dia miliki, tetapi dia syukuri nikmat pemberian Tuhan, anugerah yang luar biasa. Ketika dia makan hanya dengan makanan tahu tempe sederhana, nikmatnya luar biasa. Ketika dia tidur bersama dengan keluarga, nyenyaknya luar biasa. Karena kenapa? Karena dia yakin bahwa bersama Tuhan dia bisa menikmati kehidupan ini. Oleh karena itu takut akan Tuhan ini adalah kuncinya. Dan itulah yang dikatakan topik pada minggu ini, orang benar di hadapan Allah.
Yang tentu takut akan Tuhan adalah juga membenci kejahatan, menjauhkan segala hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, dan mencintai perdamaian, kasih, dan keadilan. Kita diminta untuk berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan yang sangat-sangat sulit ini. Tetapi yakinlah bahwa bersama Tuhan kita akan bisa menikmati kehidupan ini, sungguh-sungguh merasakan nikmatnya berkat Tuhan Allah. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah menebus kami dari lumpur dosa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, agar kami sungguh-sungguh beriman, tidak ada keraguan di dalam hati kami, tetapi hati kami sungguh-sungguh mengimani, mempercayai Engkau, dan menyerahkan segala kekhawatiran kami yang membuat kami takut dalam menjalani kehidupan ini. Karena kami tahu bersama Tuhan ada kuasa, ada kekuatan untuk memenangkan segala kehidupan tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, berkati kami, berkati jemaat-Mu yang sakit, yang berduka, yang lemah lesu, berikan kekuatan, penghiburan Tuhan. Biarlah nama-Mu selalu kami puji, biarlah nama-Mu selalu kami sembah di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan firman-Nya kepada kita minggu ini, yang mengajari supaya kita hidup di dalam kebenaran Allah. Jika kita hidup di dalam kebenaran Allah, maka Allah akan selalu mendengarkan permohonan dan doa kita, dan Tuhan akan menghindarkan kita dari jalan yang sesat. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu, sehingga kami tetap berperilaku sesuai dengan firman-Mu, dan kami dapat menguasai diri kami untuk tidak melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Hindarilah segala pekerjaan yang jahat, tetapi lakukanlah segala pekerjaan yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Kamu pasti menemukan jalan yang terbaik dalam hidupmu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan.
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama seluruh Parhalado HKBP Harapan Jaya bersama tim musik, tim multimedia dan seluruh yang terlibat dalam ibadah ini menyampaikan kepada seluruh jemaat dimanapun berada saat ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Engkau ada bersamaku.
Tuhan.